Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, masih di seputar Paskah, saya mengajak kita hari ini untuk melihat Yesus yang mengerti, Yesus yang peduli. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh dengan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Berkati kami dengan firman-Mu, buat kami mengerti apa yang Kau maksudkan dalam hidup kami ketika kami merenungkan kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21, Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita membaca beberapa ayat dulu untuk menolong kita mengerti. Ayat 5 dan 6 dulu. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Pesannya ialah yang gagal Tuhan buat berhasil. Siapa sekarang di antara saudara yang sedang putus asa karena gagal terus? Di sini mereka 7 orang murid di sini, mereka gagal sepanjang malam, tidak mendapat seekor ikan pun. Tetapi ketika mereka taat kepada firman Tuhan yang bicara kepada mereka, maka mereka memperoleh 153 ekor ikan besar-besar, kata Alkitab. Ya, coba saudara dengar. Ya, supaya jangan saudara pikir saya supaya saudara menyadari apa yang saya katakan ini benar. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Alkitab yang bilang begitu. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kenapa disebut tidak koyak? Tidak seekor pun yang terlepas, terbuang. Begitu juga berkat untuk saudara sekalian. Kalau engkau taat akan firman Tuhan, maka Tuhan memberkatimu secara berkelimpahan. Dan kemudian apa, saudara sekalian? Tidak ada kebocoran dalam kehidupan saudara sekalian. Tidak ada kebocoran dalam bisnis saudara sekalian. Tidak ada pengkhianat dalam bisnis saudara sekalian. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita hari ini. Berikutnya, ketika mereka sampai darat, katanya firman Tuhan katakan, ya, ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Amin. Saya sih maunya begini, saudara sekalian. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat ada 7 bungkus yang penuh dengan koin emas. Hendaklah saudara sekalian, mereka adalah nelayan yang sedang lapar, kedinginan. Dan Tuhan Yesus siapkan apa yang paling mereka perlukan. Oleh sebab itu, ketika saudara minta sesuatu kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, saya memang sedang perlu ini, perlu itu, perlu apa lagi. Sebutkan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah marah kepada kita. Lihat dia. Apa yang diperlukan oleh nelayan yang kedinginan?
api untuk berdiam. Apalagi, apa yang diperlukan nelayan yang lapar? Ya, roti dan ikan. Ikan bakar. Itu yang sungguh-sungguh membuat saya sangat terkesan hari ini. Bahwa apa? Tuhan betul mengerti. Tuhan peduli kepada kita sampai apa? Ini kampung tengah pun diperhatikan Tuhan. Oleh sebab itu, serahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepadanya sungguh-sungguh, ikut apa yang Dia katakan. Para murid tadi ikut apa yang Dia katakan. Walaupun mereka belum tahu sebenarnya itu Yesus, karena jaraknya 100 meter, pagi hari, mungkin berkabut. Tapi mereka dengar Tuhan berbicara, mereka praktekkan, langsung praktekkan, dan mereka mendapatkan ikan besar-besar, kata Alkitab. 153 ekor. Kemudian apa lagi? Ini yang menarik hati saya, apa? Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sepanjang itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Oh, saya sangat menghargai apa kata firman Tuhan ini. Apa? Yesus sudah punya ikan di situ. Saya yakin ikannya 7 ekor. Atau mungkin 8 untuk Yesus juga. Tetapi Dia minta hasil dari yang mereka peroleh. Loh, hasil yang mereka peroleh itu kenapa? Karena ada firman Tuhan bicara. Ingat, walaupun saudara berusaha, sudah tahu itu hasil dari saudara taat akan firman Tuhan, berusaha mengikuti jejak langkah Tuhan dalam berusaha. Saudara berusaha dengan hati yang tulus, lurus, dan kudus. Tuhan tetap menghargai persembahan saudara sekalian. Oleh karena itu pesan saya sekarang, jangan lupa memberikan persepuluhan di gereja saudara sekalian. Tuhan menghargainya. Nah, sekarang mungkin tidak lagi, tapi zaman saya masih muda dulu, ibu-ibu membawa misalnya secanting beras, dibungkus dengan sapu tangan, bawa ke gereja, supaya hamba Tuhan mendapatkan makanan yang cukup. Jadi mari kita lakukan sekarang apa kata firman Tuhan nih. Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Ya sudah pasti ikannya 8 ekor. Ikan yang segar dan fresh, dibakar lagi. Aduh, saya tidak bisa bayangkan itu. Betapa nikmatnya. Tuhan mau engkau menikmati hidup ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya kami menjadi orang yang taat akan apa yang firman Tuhan katakan, dan kami akan menerima segala berkat terbaik yang Tuhan berikan, karena Engkau mau supaya kami menikmati hidup ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.